Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang tugas sejarah Indonesia Kerajaan Pontianak. Saya Siti Padilah dan teman saya Nuryanti Patmala. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Pontianak, masa kejayaan Kerajaan Pontianak, keruntuhan Kerajaan Pontianak, nama raja-raja Kerajaan Pontianak, dan peninggalan Kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak. Kesultanan Qadriyah Pontianak adalah sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, keturunan Rasulullah dari Imam Ali Ar-Ridho di daerah muara Sungai Kapuas yang termasuk kawasan yang diserahkan Sultan Banten kepada VOC Belanda. Ia melakukan dua pernikahan politik di Kalimantan, pertama dengan putri dari Kerajaan Mempawah dan kedua dengan putri dari Kesultanan Banjar, Ratu Syarif Abdurrahman, putri dari Sultan Tamjidillah I, sehingga ia dianugerahi gelar pangeran. Setelah mereka mendapatkan tempat di Pontianak, kemudian mendirikan Istana Qadriyah dan mendapatkan pengesahan sebagai Sultan Pontianak dari Belanda pada tahun 1779. Masa kejayaan Kerajaan Pontianak. Sebagai kerajaan terakhir di Kalimantan Barat, perkembangan Kesultanan Qadriyah Pontianak bisa dibilang cukup pesat di bawah kepemimpinan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Kesultanan Qadriyah Pontianak mengalami masa kejayaannya karena pemerintahan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri begitu giat mengembangkan perdagangan, relasi antar pelabuhan Sumba, Selakau, Sebakau, dan Singkawang bergulir lancar. Perkembangan relasi dagang dengan para saudagar Cina, India, dan Eropa pun demikian. Abdurrahman memanfaatkan kedudukan kuatnya sebagai upaya melakukan ekspansi untuk menaklukkan Kerajaan Sanggau. Kendati Kerajaan Sanggau selaku pajal atau negeri bawahan, Kerajaan Banten merasa terancam. Banten tak berdaya membantu mereka. Akhirnya Banten menyerahkan kekuasaan Sanggau kepada Kesultanan Pontianak. Nama raja-raja Kerajaan Pontianak. 1. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, memerintah pada tahun 1771 sampai 1808. 2. Sultan Syarif Qasim Al-Qadri, memerintah pada tahun 1808 sampai 1819. 3. Sultan Syarif Isman Al-Qadri, memerintah pada tahun 1819 sampai 1855. 4. Sultan Syarif Samid Al-Qadri, memerintah pada tahun 1855 sampai 1872. 5. Sultan Syarif Yusuf Al-Qadri, memerintah pada tahun 1872 sampai 1895. 6. Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, memerintah pada tahun 1895 sampai 1944. 7. Sultan Syarif Toha Al-Qadri, memerintah pada tahun 1944 sampai 1945. 8. Sultan Syarif Hamid II Al-Qadri, memerintah pada tahun 1945 sampai 1950. Runtuhnya Kerajaan Pontianak. Kelahiran Pontianak yang berbarengan dengan bercokolnya imperialisme Barat menimbulkan tekanan terhadap kehidupan kesultanan ini di bawah eksploitasi kekuasaan mereka. VOC yang terlalu mencampuri persoalan internal kerajaan melibatkan Pontianak dalam perseteruan politik dan ekonomi antar kerajaan. Adanya konflik perbatasan Mempawah dan Sambas menambah rumit perebutan kekuasaan di wilayah Kalimantan Barat.
kendati pun terselesaikan lewat perantara Syarif Abdurrahman Al-Qadri selaku Sultan Pontianak. Pertentangannya dengan penambahan Mempawah meningkat. Faktor ini tak pelak menjadi sebab musabab kemunduran Kesultanan Qadriyah Pontianak. Setelah mengalami beragam kemunduran, Kesultanan Pontianak pun tak kuasa lagi menopang dirinya dari kemungkinan keruntuhan. Kesultanan Qadriyah Pontianak runtuh pada saat kepemimpinan Sultan Syarif Muhammad sedang redup. Peninggalan Kerajaan Pontianak. Yang pertama, ada Keraton Qadriyah. Keraton Qadriyah merupakan keraton yang terletak di Kampung Betings, Kelurahan Bugis Dalam, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Di bagian depan, tengah, dan kiri terdapat 13 meriam buatan Portugis dan Perancis. Di bagian depan terdapat mimbar yang dulunya digunakan Sultan untuk beristirahat. Yang kedua, Masjid Jami Sultan Abdurrahman. Masjid Jami Sultan Abdurrahman merupakan masjid yang dibangun pada sekitar tahun 1771. Masjid tersebut merupakan masjid sebagai tanda berdirinya dari Kesultanan Pontianak. Arsitektur Masjid Jami menunjukkan akulturasi dari berbagai budaya, yakni arsitektur Jawa, Melayu, Timur Tengah, dan Eropa. Selain itu, mimbar khutbah yang terdapat di dalam masjid ini berbentuk mirip geladak kapal. Yang ketiga, Makam Batu Layang. Makam Batu Layang merupakan kompleks makam yang dikhususkan untuk Sultan beserta keturunannya. Awalnya, kompleks makam ini berdiri untuk makam Sultan Abdurrahman yang wafat pada tahun 1808. Namun, setelah itu, Sultan dan kerabat yang lainnya pun turut dimakamkan di kompleks Makam Batu Layang.